di sini ya, yang nomor 34, 35, 36 itu tidak lain adalah apa? Kopian dari nomor 10, 11, 12. Oke, bisa dimengerti? Nah, jadi perintah yang tadi saya masuk mode insert ya. Saya tadi mengetikkan ini. Nah, ya apa? Titik 2, 10,12, ko 33. Itu mengcopy dari 10 sampai 12 dikopikan ke nomor 33, ke baris 33. Sekarang saya ganti. Tadi kan ko, tadi kan ko. Nah, tadi kan ko ya tadi ya. Sekarang saya ganti, bukan ko, tapi cermati ini. Titik 2, biar lebih kelihatan. Nah ini, dari sini ya SS tadi ya ada. Sekarang coba dicermati, ya escape titik 2, 21,23. Tadi kan ko, sekarang saya ganti mo. 35. Ya, hasilnya apa? Oke, hasilnya apa tadi? Dipindahkan Pak itu ke baris 35. Ya, betul. Kalau tadi ko itu copy, kalau mo itu move. Ya, move. Berarti apa? Dipindahkan. Nah, biasanya kalau kita di itu aplikasi apa grafis ya, Microsoft Word, Excel itu apapun lah. Perintah-perintah kita itu tadi ya, apa itu namanya copy, kemudian kita memindah itu kan menggunakan menu ya, di blok kemudian dengan menggunakan menu. Nah, di sini kalau di VI gantinya kita menggunakan menu adalah dengan menggunakan apa ya, tadi masuk ke mode command gitu. Yang apa itu namanya simbolnya itu petandanya adalah apa, di bagian kiri bawah itu apa, tidak ada tulisan insert. Jadi kita berada pada mode command sehingga kita bisa memerintahkan ke komputer ya terhadap tag yang kita susun, kita buat. Mau dihapus, kita copy, kita simpan, nah, itu mode command.
Ini saya siapkan untuk presensinya dulu ya. Oke, silakan untuk presensi terlebih dahulu. Ini sekaligus setelah presensi silakan untuk ya sholat ya. Ini sudah masuk sholat asar, saya juga mau sholat asar terlebih dahulu. Oke, silakan. Pak.
Cek. Oke, jadi gimana dengan aplikasi PEM ini teman-teman sekalian? Gimana? Kalian paham atau enggak? Halo. Jadi kan kemarin kan saya ada memintakan untuk menginstal WSL kan. Jadi ya salah satunya karena untuk mempelajari PIM. Ya supaya ada lah gitu. Kan nggak mungkin di Windows kadang itu ada PIM-nya. Jadi diinstal lah WSL biar bisa praktikin juga. Tadi gimana PIM-nya? Nggak ada yang jawab. Halo. Ya, Mas. Ya, gimana Mbak PIM-nya Mbak? Mbak, Mas. PIM. Suaranya putus-putus ya? Iya, Mas, putus-putus. Waduh. Halo, tes. Gimana Mbak suara saya Mbak? Udah, Mas, udah. Mbak Retno. Jadi tadi gimana Mbak Retno? Tentang PIM ini? Lumayan paham sih, Mas. Main paham. Ya, memang sih kalau film itu tuh apa ya? Bisa dibilang teks editor yang aneh. Aneh ya, aneh. Terus bapaknya bilang unik. Dan dia tuh butuh waktu untuk mempelajarinya. Jadi nggak bakalan kayak Word mungkin kalian udah biasa atau mungkin Visual Studio Code yang udah gampang lah dipakainya kan. Tapi kalau film ini memang butuh banget belajar. Gitu. Jadi kan ada sih kayak apa namanya kayak yang di Stack Overflow itu katanya tuh 1 dari 20.000 pengunjung di Stack Overflow itu cuma nanyain gimana cara keluar dari film. Cara keluarnya bayangin loh. Jadi kan masuknya mungkin tinggal ketik film terus keluarnya itu yang pusing 7 keliling gitu. Coba deh kalian cobain masuk ke WSL kalian terus ketik film. Nah nanti coba keluar. Tapi kan itu dari juga ya. Terus di film tadi ada yang perlu kalian perhatikan sih sebenarnya dia tuh punya mode-mode gitu. Ada mode yang dibilang Bapak tadi ada mode komen, mode perintah. Kemudian satu lagi tuh ada mode ya, tes. Ada mode command tadi kan, kemudian satu lagi itu ada mode visual insert ya. Tapi juga ada mode visual gitu. Jadi ya gampangnya mode command itu buat
masukin komen, kemudian mode insert untuk masukkan teks. Nah, yang mode visual satu lagi itu biasanya untuk copy paste gitu. Jadi tinggal ya mode visual itu untuk copy paste. Tapi gini, antara mode itu bakalan sering banget kalian kayak ganti-ganti mode gitu ya. Bakalan sering banget. Pertama-pertama nanti pasti bakal kayak salah-salah gitu. Maksudnya ya kita mau masuk ke mode command buat copy atau buat paste ya kan, ternyata kita lagi di mode insert ya. Sering kayak gitu. Nah, kenapa aku ada pakai Vim? Bisa dibilang sih kalau kita nanti di server kita kan nggak mungkin pakai Visual Studio Code ya. Jadi kita harus menggunakan text editor yang ada di server itu, gitu, yang ada di OS-nya. Nah, yang ada kan kayak Vim, Nano gitu ya. Jadi makanya bakal pakai Vim juga. Kemudian nih, yang perlu kalian ketahui juga. Jadi Vim itu tuh suatu text editor yang nggak perlu pakai trackpad atau pakai mouse. Jadi kenapa ya kan? Kok nggak boleh pakai itu? Jadi gini guys, kalau di Vim itu orang yang udah kebiasaan pakai Vim pasti dia lebih cepat ngodingnya atau menulisnya daripada yang biasa. Karena kan nanti dari tangan ke mouse itu kan nanti ada waktu juga. Nah, tapi kalau di Vim karena nggak ada pakai mouse ya, jadi kan kita ada di situ gitu. Kemudian ini tips ya buat kalian, kalau bapaknya jelasin, ya cobalah sambil ditulis. Karena mungkin bapaknya bakal memberikan tugas ringkasan lagi nanti. Nah, jadi ya ditulis aja biar kalian udah punya catatan, terus nggak perlu lihat materi lagi gitu ya. Kemudian apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin masalah WSL tadi atau masalah Vim? Yuk, dipersilakan. Mas mau nanya Mas. Ya, silakan Mas. Kan saya belum install ini loh, apa? WSL. Linux-nya. Kan saya pakai Visual Box kan. Ya. Terus nggak bisa ya Mas. Nggak bisa gimana Mas? Kayak udah ke export ke Visual Box tapi nggak bisa kebuka. Apa karena laptopku atau gimana ya? Visual Box ya, Virtual Box ya. Visual Box, sorry. Udah di run belum? Kan ada tuh start itu. Udah di run. Terus masuk error. ke? Kalau masuk itu error Mas. Apakah datanya gimana gitu ya? Ini datanya juga lumayan sih. 4 GB pas kemarin download. Apa tuh? Itu apa? Ubuntu-nya. Ubuntu desktop. Oh. Bukan Ubuntu servernya. Oh, yang server Mas. Pantes ya. Bisa sih pakai Ubuntu desktop di VirtualBox. Saya sering nyobain, tapi ya tuh kayak nge-lag banget ya kan. Ya kan makan RAM juga. Mas Iya. RAM-nya berapa tuh?
8 Mas. 8 larnya udah bisa lah. Ya, kepake sama Tapi itu juga sih Mas, apa Hah? aplikasi lainnya sih. Ya, pas di apa namanya pas kan mungkin kita buat baru dulu kan new kan. Ini saya nggak bisa search Google. Terus kan kita ke setting, Ya, apa setting, export itu datanya kan. export data. Bukan masukin apanya, masukin apa namanya itu? Kan Iya ada tuh. masukin apa data yang kita download dulu apa Iya, si ISO-nya itu kan. ISO-nya itu. Iya, terus atur harusnya tinggal klik start aja tuh. Iya di YouTube mah udah bener kan, tapi di laptop nggak bisa. Apa caranya beda kah? Ya udah itu aja sih Mas. Nanti mau coba-coba lagi aja. Gini Mas, saran saya sih gini. Kalau pakai Ubuntu desktop ya mungkin itu udah terlalu jauh ya kan. Jadi saya sarankan Mas pakai, kalau mau pakai VirtualBox pakai aja lah yang Ubuntu servernya. Baik, Nah Mas. kalau nggak mau ribet pakai VirtualBox, tinggal pakai OSL gitu ya. Kan kalau VirtualBox kan kita kan harus masuk VirtualBox terus ngeran Linux-nya ya kan. Iya. Nah, Tapi kalau ini pakai itu apa satunya Mas? WSL. WSL kan? Kan itu Ya ngapus data Microsoft-nya enggak sih Mas? enggak. Enggak itu. Jadi, kalau di sini Mas, kalau di penjelasannya sini itu kan, jadi kan kita kan mungkin punya drive ya, drive C gitu kan, atau mungkin D atau E gitu ya kan. Nah, si WSL ini dia tuh nggak diinstal di C, nggak diinstal di D, mungkin nggak di E gitu. Tapi dia terpisah gitu bilangnya dari drive C, D, E tadi gitu. Jadi nggak bakal ngaruh ke Windows kalian, gitu Mas ya. Oh, baik Mas. Makasih ya Mas. Ya, ya. Ini aduh. Tes. Ya. Maaf. Apalagi ya. Kalau nggak ada PSL-nya kan jadinya agak susah gitu Mas. Kayak menjalankan perintah PIM tadi. Terus juga sebenarnya tuh saya untuk bocorannya. Jadi saya kasih tahu jadi materi hari ini tuh sebenarnya ada 3. Ada yang text editor PIM tadi. Kemudian yang materi kemarin sih kayak chmod namanya. Untuk mengganti Bapak ada. Ya, Silakan Bapak. ya. Ada yang ini apa tidak yang tertinggal itu ya, apa itu persepsi ya. Oke, itu tadi ya, apa itu namanya, salah satu beberapa ya fitur yang ada di VR ya, tentu masih banyak fitur lain yang ada di VR. Cuma memang itu ya, apa itu namanya, kapasitas menggunakan VR itu kan memang hanya biasanya itu untuk kebutuhan yang sifatnya penting itu hanya untuk konfigurasi ya. Jadi tidak membutuhkan suatu itu, bukan seperti halnya dalam Microsoft yang memang itu aplikasi yang khusus untuk mengelola itu ya tag ya. Tapi ini apa itu namanya, aplikasi tag yang relatif digunakan untuk itu olah tag yang sifatnya itu minor gitu ya. Nah, dulu itu banyak digunakan untuk melakukan konfigurasi ya, barangkali ya kadang mungkin kadang kita bermain di remote ya, itu memanfaatkan itu ya, mode tag-nya ya. Kadang dengan mode tag itu sumber daya atau resource yang dibutuhkan sehingga menjadi lebih ringan. Ya, sehingga untuk melakukan konfigurasi ya kita juga akan berhadapan dengan model-model yang tag seperti ini, gitu ya. Nah, konfigurasi di Linux yang tadi saya sampaikan
yang dikelompokkan dalam directory etc ya, itu konfigurasi dilakukan melalui tag ya. Kita bisa memanfaatkan aplikasi tag editor ini, salah satunya adalah KPI. Dan tentu itu tidak semua fitur yang ada di VI itu akan digunakan di sana. Pada umumnya yang digunakan ya, yang sering digunakan ya tadi untuk menghapus, memindah, kemudian mengcopy, membaca data dari file lain, ya seperti itu. Tadi sudah saya sampaikan. Tentu kita tidak bisa membahas semua keseluruhan fitur yang ada di VI ya. Tapi hal-hal yang prinsip yang pada umumnya digunakan untuk konfigurasi kira-kira seperti itu. Nah kemudian bagaimana kita untuk keluar dari VI ya. Kalau kita mau keluar dari VI ya, saya share dulu ya, kalau kita akan keluar dari VI ya, kita apa ya, kita harus masuk ke mode command ya, titik dua, masuk ke command ya, titik dua, key ya, quit ya. Kalau kita sekaligus keluar sekaligus menyimpan itu key B ya, right. Jadi, keluar sekaligus menyimpan. Ini ya, right dulu baru kemudian quit. Itu tadi kira-kira ya tag editor untuk VI ya, kemudian untuk perintah-perintah yang lain seperti contoh untuk undo itu ya, itu tentu juga ada. Kalau di undo itu di VI itu perintahnya kita masuk ke mode command ya, dengan menuliskan huruf U, mengetikkan huruf U saja, menekan huruf U itu untuk undo ya, yang tadi belum sempat kita gunakan. Tapi yang perlu diketahui bahwa untuk membatalkan atau mengubah perintah yang terakhir itu ya, kalau di VI kita masuk ke mode command ya, kemudian menekan huruf U sebagai undo. Itu tadi yang bisa saya sampaikan ya untuk tag editor pertama ya. Kemudian Aidil. Halo Pak. Ya. Jo atau Piko yang mau di apa itu namanya demokan untuk tag editor yang kedua, atau dari mulai VI kemudian itu atau Piko atau Jo? Oh, enggak Pak, enggak Pak. Oke. Bentar. Halo. Oke, halo semuanya. Nama saya Galang Aidil Akbar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya apa yang diberikan Bapak tadi ya kan, ada PIM. Kemudian kita nanti mungkin coba yang lain deh, yang kayak Nano gitu kan, yang simple-simple. Sama apa ya? Nanti mungkin saya bakal menjelaskan sedikit yang namanya chmod gitu, untuk change modification dari suatu file. Baik Bapak, saya izin share screen ya Pak. Oke, bisa ya. Saya kasih akses itu hostnya itu ya. Oh, gitu Pak. Oke, jadi teman-teman, baik kita akan mulai dari, mungkin kita buka dulu WSL kita ya, kita sama-sama untuk menggunakan PIM ini. Kalau pakai Windows, tinggal kita tekan WR, kemudian kita atau gini deh, di sini kan ada yang Ubuntu-nya ya kan, kita klik aja. Tapi ini saya saranin buat teman-teman sekalian itu pakai aja yang namanya Windows Terminal.
Windows Terminal. Itu tuh ada di Windows App Store. Windows Terminal. Mana sih? Ini. Mungkin tinggal teman-teman download aja Windows Terminal, ya kan? Nah, kalau udah, saya akan masuk ke Windows Terminal. Caranya gampang, tinggal tekan WT, Windows Terminal. Oke, di sini kita akan masuk ke default terminalnya. Di sini adalah PowerShell. Jadi kita akan mau masuk ke WSL tadi ya, ke Ubuntu kan. Nah, kita klik ini. Oke, saya harap kelihatan. Kelihatan ya. Nah, jadi Vim itu apa sih? Vim itu tadi yang Bapak jelaskan adalah V ya kan. Kalau sekarang mungkin kita pindah ke Vim. V tadi itu ibaratkannya tuh kayak kakeknya. Kemudian kalau Vim itu adalah ya anaknya, gitulah. Kemudian ada juga yang baru tuh namanya tuh NeoVim. Itu tuh berarti anaknya ya kan. Nah, Vim itu sebuah text editor ya untuk mengedit konfigurasi tadi ya yang dibilang Bapaknya. Mungkin yang perlu kita lakukan ketika pertama kali memasuki Vim adalah satu, gimana cara keluarnya. Itu beneran loh. Dulu waktu saya masih semester berapa gitu kan, terus disuruh buka Vim, nah saya pusing banget untuk keluarin gimana caranya gitu. Karena kan kita nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Nah, itu tadi pencet enter, pencet I. Gitu. Nggak bisa kita ngapa-ngapain di sini gitu. Jadi cara keluarnya itu kita harus pencet dulu tombol escape. Escape, diklik tombol escape, habis itu kita tekan titik 2 atau colon bahasa Inggrisnya, colon, terus Q. Oke, jadi teman-teman kira-kira ini bisa keluar apa enggak? Halo? Halo. Nah, gimana? Bisa? Bisa. Bisa. Nah, kok nggak bisa tuh? Gimana nih? Punya aku nggak bisa, Mas. Kok nggak bisa? Apa gimana, Mas? Punya aku nggak bisa keluar. Sama kayak itu, E37. Nah, kan, jadi itu memang saya highlights ketika pertama kali pakai Vim. Kita tuh nggak bisa keluar. Jadi gimana caranya? Ada yang tahu nggak di sini? Ayo, tambahan nilai. Itu Mas, EC. Yang Satu dong. Ya, salah satu caranya itu pencet Boleh. terus titik 2 W. Titik 2 W. Ya, itu buat nge-save. Kalau udah di enter, Titik 2 W. itu kok buat nge-save. Kalau udah di titik 2 key setelahnya. Titik 2 W, titik 2 key. Nggak bisa. Oh, itu file kosong ya? Wah. Oh. Gimana? Tanda serunya Kak. Itu berarti ada tanda serunya, Mas. Walah, tanda seru. Berarti titik 2. Titik 2. Apalagi, Mas? Tanda seru. Q Key. tanda seru. Tanda seru. Ya, ini bisa. Keluar ya. Oke, kita udah selamat guys dari dunia Vim. Tolong bagi teman-teman yang tadi menjawab, dicantumkan ya NIM-nya. Kirim ke WA group. Oke? Nanti saya catat. Tolong ya. Ih, nggak jawab loh. Ya, Mas. Nah, ya gitu dong. Balik lagi kita ke Vim. Vim. Ini VI juga bisa ya.
Akan bisa kan V kan? Jadi di film lagi. V sama film sama aja. Tapi kebanyakan ya di distro Linux itu dia pakainya film gitu. Ya sama aja sih dengan V. Nah, apa ya yang kita tadi ya? Oke, jadi kita udah masuk di film. Sekarang kita ini yang biasanya saya lakukan. Jadi itu kita tengok dulu gimana help-nya. Ya kan? Dibaca dulu. Nah, ini gimana caranya? Oh, ternyata kalau kita pakai film itu tuh untuk navigasinya ya. Kita bisa pakai tombol H itu untuk ke kiri harusnya, ke kiri. Kan ini enggak apa namanya? Kalian nggak kelihatan ya. Tapi saya sekarang lagi mencet tombol K. K itu untuk ke atas. Ini boleh kalian catat ya. K itu untuk ke atas. Kemudian untuk ke bawahnya pakai J. Kemudian untuk ke kanan gitu, kita bisa pakai L. Ya kan? Kemudian bisa pakai H untuk ke kiri. Itu basic navigation yang ada di film. Mas, kita bisa pakai yang ini juga nggak ya? Bisa pakai yang tombol panah tuh nggak ya? Bisa. Ini masih bisa. Saya sekarang lagi nekan tombol panah. Tapi ya guys ya, biasanya tuh orang pakai film itu jarang pakai yang namanya tombol panah ini. Gitu. Kenapa ya? Coba sih kalian letakkan tangan kalian di keyboard, terus coba sentuh tombol panah. Pasti agak sulit untuk untuk mengetik memencetnya gitu. Untuk menekan tombol panah itu pasti agak sulit. Jadi yang dilakukan film itu dia membuat tombol navigasi sendiri pakai H, J, K, L. Kata dulu nih. Saya hapus nggak ya? Tuh yang di sini tuh ya. Oke, silakan dicatat. Ya kan? K itu ke atas, J ke bawah, L ke kanan, ke kiri. Nah, di sini tuh yang kita bilang tadi. Gimana cara keluar dari film itu kan ada di sini. Katanya recordnya dulu. Lagi help. Sini untuk keluar dari film itu kan, nah ini silakan ditulis aja nggak apa-apa. Gunakan colon atau titik 2 ditambah Q. Nah tadi kenapa kok nggak bisa? Karena tadi tuh saya udah masuk ke insert mode, ya kan? Udah masuk ke insert mode, terus dan nulis beberapa hal, terus dia si film itu nggak bisa keluar gitu aja gitu. Jadi harus pakai ini, pakai tanda seru gitu lah ya. Jadi itu dia apapun perubahan gitu, dia nggak bakal disimpan. Nah ini penting banget, navigasi sama cara keluar tadi. Kemudian apa lagi ya? Nah ini. Tadi Bapak udah bilang mengenai mode-mode yang ada di film. Jadi itu ada banyak banget ya modenya guys. Ini ada mode normal gitu kan, ada mode untuk visual, ada mode insert. Tapi yang biasanya dipakai itu pasti mode normal sama mode insert ini. Kemudian mode visual ini gunanya buat apa? Ya buat ini saya contohkan ya. Berarti keluar dulu. Lagi. Saya coba masuk ke salah satu project saya sih, biar kelihatan. Ini film. Oke, sekarang kita lagi ada di mode normal. Untuk masuk ke mode visual,
itu bisa dengan menekan tombol apa namanya? Tombol V. Kelihatan kan di sini ada tombol visual. Nah, kalau ada visual di sini, itu tuh kayak kita nge-highlight teks gitu ya. Kayak di Word kan kita nge-highlight-nya. Tinggal tekan tombol, mungkin tombol panah bawah gitu. Atau pakai J tadi. Pakai J juga. Nah, dari sini, untuk mengkopinya. Caranya tadi gimana? Bapak tadi kan udah jelaskan kan? Y. Yuk, gimana? Ye. Ya langsung nih. Ya langsung nih. 8 YY Mi. 8 YY. Wah, bapaknya ini ngirimin apa loh? Nilai aktif kan? Ayo, udah saya guys. Tadi apa YY? YY. Tuh, berarti Y dia tadi ya. Saya kliknya Y langsung ke bilang di sini 10 lines yang gitu, yang atas bilang. Mungkin kita pergi ke bawah dulu. Masuk ke visual. Bilang visual dulu. Atas, masuk ke visual dengan menekan tombol P. Terus tekan tombol J gitu ya. Terus nggak tekan Y. Berarti tadi yang bilang 8 Y itu nggak perlu ya Mas ya? Karena kita dengan menekan tombol 10 ini, tombol Y itu dia langsung ke copy gitu. Oke. Cara pasnya tadi tinggal tekan tombol P ya kan? Coba ke atas. Nah ini, kalau kita memasukkan teks gimana? P bukan? Gimana Mas? Halo, tadi siapa yang jawab ya? Ayo dong, ini tambahan nilai loh. Please lah. P, Mas. P. P. P apa nih? P. T ya? P. Kita sekarang lagi ada di mode apa? Di mode visual. Visualnya nggak ada nih. Kalau kita ada di ini. Iya. Berarti Normal. ada di mode normal. Cara masuknya tinggal pilih P ya? Tuh. Udah. Nah, ini saya nggak mau kayak gini, Mas. Aduh, jadi berantakan kodenya gitu ya. Cara unduhnya gimana? Control Z kah? Ayo, gimana cara unduhnya? Oke, cara unduhnya itu tinggal ketik U aja ya. U itu untuk unduh, P itu tepat. Jadi malah menurut saya ya itu lebih make sense dibandingkan dengan kayak Word kan Ctrl C V gitu kan paste. Di sini tinggal tekan tombol P dia paste. U unduh. Lebih make sense apa nggak sih, lebih masuk di akal. Iya. Jadi unduh saya nggak mau ganti. Jarang sih orang bakal ngoding website pakai Vim, tapi ada juga ya. Mana sih? PWD. Berarti titik awas. Apalagi
Yang tadi jawab itu tolong ya dituliskan linknya di WA aja, biar nanti bisa saya rekap. Oke guys, apalagi ya. Nah, film itu tuh sebenarnya banyak banget kombinasi dari kombinasi dari komen-komennya. Ini saya perlihatkan. Mana ya? Ini dia. Lihat ya. Banyak banget, serius. Pokoknya banyak banget lah kombinasi komen yang ada di film itu. Jadi ini tuh nggak harus dihafal, tapi kalau kalian tahu bakal lebih bagus lagi. Oke, tadi udah navigasi, udah cara keluar, cara apa lagi? Cara copy sama paste. Kemudian nih, ini saran buat kalian. Kalau mau belajar ya, kalian tuh ketikkan perintah film tutor. Silakan ketikkan perintah film tutor, lalu tekan tombol enter. Nah, udah muncul. Jadi di sini tuh bakal jelasin bagaimana sih cara pakai film. Ini tadi kan ada dibilang cara pakai kursornya tuh kayak mana gitu. Kayak kursor dulu. Cara navigasinya gimana? Ini ada H, C, K, L. Ini tuh bagus banget. Kalau kalian mau menghabiskan waktu sekitar 10 sampai 15 menit di sini sih, ya bisa lah. Ini bakal lebih bagus saja. Nah, ini cara keluar tadi yang seperti saya ajarkan tadi. Saya kan dari sini gitu. Oke. Nah, ini ada untuk deleting gimana caranya. Cara untuk delete sih lumayan gampang. Misalnya ke sini terus kita tekan tombol. Ini kan kok C-nya ada 2 gitu. Terus kalau kita mau hapus tinggal tekan tombol X gitu. Jadi auto kehapus. Ini kan G-nya 2 tinggal tekan tombol X. Kita nanti X-nya di sini. Tekan dulu. Nah. Itu cara menghapusnya pakai X tuh. Kalau mau menghapus satu kata. Tapi kalau untuk mau menghapus misalnya satu kalimat, satu kata, itu kita bisa pakai, harusnya ya, pakai WX. Nggak mau. Insert. WX. XW. Nggak mau. Jangan disimpan. Kembali aja. Atau mau dibuat kopiannya dulu juga boleh. Jadi kalau mau belajar ke sana aja. Terus apa lagi? Ada yang mau bertanya kira-kira? Halo? Ada yang mau bertanya? Oke, mungkin nggak mau pakai film mas. Ya bolehlah pakai yang lain kok, pakai Nano. Jadi Nano ini jauh lebih simpel daripada film tadi ya. Kita nggak perlu mengetikkan banyak-banyak perintah gitu. Tapi harusnya sih kalian bakal bisa belajar Nano ini sendiri. Di Nano itu dia kan ada tulisan M. M itu ALT. Kemudian kalau yang tanda ke atas ini itu kontrol. Saya jujur seringnya pakai Nano sih, karena memang belum terbiasa sama film itu. Lumayan, pokoknya tuh bisa dibilang kayak learning curve-nya tuh loh.
itu lumayan susah juga. Tapi dia unik gitu. Kayak kalau udah pinter makainya kan, itu bakal nggak mau lagi pakai text editor yang lain karena lebih cepat. Kalau dari Anda tinggal Ctrl X. Ini apa lagi ya? Itu kita bahas navigasi lagi. Jadi untuk lagi kita yang tadi deh, project, theme. Nah, sekarang kan kursor ataupun ya kursor lah bisa dibilang kursor kan lagi ada di mana namanya di sini gitu, sini ya, video. Jadi saya pengen pergi ke ID-nya ini misalnya. Jadi di ID ini salah ID ini gitu. Kita bisa pergi ke sana dengan menekan tombol L satu-satu kayak gini, atau bisa pakai W. Jadi W kan singkatan dari word ya. Ketik W, kita bisa sedikit lebih cepat. Gitu. Nah itu pakai W. Kalau W tadi itu artinya kita navigasi di teks per kata. Kalau L kan per huruf. Kalau W itu per kata. Jadi dari div tadi ke sini kan satu huruf ya, pakai W. Oke, kemudian saya pengen ke ujungnya sini mas. Gitu. Caranya itu gampang, tinggal tekan. Nah ini tombolnya kurang make sense sih, tapi gimana ya? Tombol dolar. Jadi kalian akan langsung di end of line gitu ya, di ujungnya gitu. Kalau mau ke awal pakai O, pakai 0. Jadi biasanya tuh orang bakal gini. Kan kita kan lagi ada di pertama ini ya, lagi ada di sini. Terus kalau mau ke sini kan jauh. Gak mungkin kita LL terus kan. Caranya tinggal pakai W. Jadi kalau kita lagi ada di ujung sekarang di ujung, pengen ke awal ini, yang biasa dilakukan oleh orang-orang itu ya, bakal ngetikkan tombol 0W. 0W. Itu kayak e-binding namanya. Itu dari navigasi file, terus apa lagi ya? Yang dibilang Bapak tadi kan ada bilang masalah kayak gini. Misalnya tuh kayak kita tekan tombol 3 gitu ya. Tuh 3 kan. Ini 3. Kita pengen, misalnya kita pengen menghapus 3 baris ya. 3 baris ini mau dihapus. Kan 3 kan. 3 terus DD kan. Hilang. 3 terus DD. Hilang. Nah, jadi itu apa sih Mas kok bisa 3-3 gitu? Nah, kalau di frame itu namanya tuh motion. Jadi saya buka aja yang baru. Itu frame tutor. Nah, jadi di sini di film tutor itu ada yang namanya motion. Jadi dengan motion kita tuh bisa mengetikkan yang namanya huruf. Mana sih? Nah itu motion. Nah motion itu ada operatornya gitu dan motion. Jadi kayak tadi kan 3 ya kan, 3 terus kita DD. DD tahu kan direct line kan? Jadi dengan mengetikkan 3 terus DD artinya kita tuh menghapus 3 baris gitu.
Saya juga sih kayak 4 DD, berarti kan 4 baris. Nah, itu tuh DD yang 3 tadi, 3 DD itu hanya bisa digunakan sama DD aja gitu. Ya, mungkin yang dibilang sama Mas tadi kan ada bilang 8Y katanya. Ya, itu namanya motion gitu ya. Nah, itu ada dibilang motion DD sebelah. Aduh. Tuh. Nah, di sini kan ada beberapa tuh bisa pakai W gitu. Nah, mungkin sini kita cobain aja deh. Berarti misalnya tuh saya pindah ke start ini. Berarti kan kita bisa tekan 3W. Lah, 3W magic. Sini. Aduh, bakal susah sih kalau nggak dipraktekkan tuh bakal susah banget pakai tim ini. Saya yakin lah. Kemudian, apa lagi ya? Mungkin dari text editor tuh udah. Saya tuh sebenarnya ada buatin kayak materi gitu sih, tapi saya ragu ya, di post apa enggak ya? Kalian mau nggak? Di post aja Mas, biar buat referensi. Boleh. Dalamnya? Boleh Mas, boleh. Di post aja biar buat referensi. Referensi ya. Mana sih? Kalau nggak salah ada tuh. Kayak yang buatin, tapi saya itu nggak semuanya gitu ya. Soalnya kan lihat tadi kan itu tuh ada banyak banget perintah-perintah tim itu, jadi saya nggak bakal mampu menjelaskan semuanya gitu. Salah ada. Materinya tuh mau saya post di GitHub sih. Nah, lama. Kita ada nuliskan cara-cara installnya gimana ya kan. Terus cara jalannya, ada perintah-perintahnya apa aja gitu. Ini di post apa enggak? Di pause aja Mas. Udah, nanti bakal saya lengkapin lagi materi-materi. Nah, gitu. Ya kayak gini lah kurang lebih. Materinya simple aja. Tapi belum selesai. Nanti kalau kalian maunya di post ya saya post. Gitu ya. Lanjutnya kita bakal belajar. Tunggu dulu. Ada yang mau belajar? Ada yang mau tanya nggak? Misalnya Tim? Ada? Halo? Ada yang mau tanya? Oke, berarti nggak ada ya. Saya harap bisa semuanya. Tapi harusnya sih bakal lama deh. Kenalan sama Vim itu bertahun-tahun harusnya.
menguasai, nggak berbulan-bulan. Selanjutnya kita bakal belajar yang namanya tuh chmod. Jadi tuh chmod itu apa? Chmod itu tuh untuk mengganti permission dari satu file ataupun suatu folder atau directory. Jadi kan kita bisa lihat nih di ls jadi di ls min lh min lh. Jadi ls itu kan list, kemudian min lh itu kan untuk supaya dia ke bawah, sama h itu apa? Itu tuh h supaya bisa terbaca secara human readable gitu. Jadi kan ini 4K gitu, jadi kan 4 kilobyte. Ya. Jadi kita bakal fokus ke yang sebelah sini. Ini ya. Kelihatan ya? Nah, ini. Jadi DRWXR ini apa sih Mas? Bikin pusing aja loh. Gitu. Ya emang sih bikin pusing pertamanya, tapi ini bakal kita saya kasih penjelasan. Di D itu, ya, jadi kan ini kan ada D. Terus di bawahnya tuh ada strip. D itu dia menunjukkan bahwa dia itu directory. Tipenya gitu ya. Ini apa? Ini directory, yang ini tuh file. Ya kadang-kadang sih, coba kalian ls min lh juga di SL-nya. Harusnya tuh kalau folder sama file itu tuh bakal beda warnanya gitu. Tapi ini nggak bisa dijadikan acuan juga. Tapi harusnya beda gitu. Jadi saya lihat di komputernya Bapak, dia kalau folder warnanya biru ya, biru tua. Saya warna biru muda. Teks sih biasa. Oke, jadi yang pertama itu di sini dia menunjukkan tipenya apa gitu. Tipenya bisa folder ataupun teks. Nah, yang kedua dia tuh terbagi jadi 3 ya guys. Jadi tuh ini dulu. Frame screenshot. Jadi jalankan perintah ls minus lh. Di yang sini di tipenya itu nanti kan ada yang D itu untuk directory atau folder. Kalau yang ini strip itu tuh untuk file gitu. Sekarang kita file skip. No file name berarti skip w bikin kata gitu. Kemudian di sini ini tuh ada huruf R, W, X, terus R, ini tuh strip X gitu. Jadi itu ini dibagi 3 sebenarnya. Jadi RWX ini 3, ini 3, ini 3 gitu. Berarti kan ini dulu. Di setelahnya dibagi 3 gitu ya, dibagi 3. Berarti susunannya kan susunannya itu berarti RWX dan RWX gitu. Ya. Ini.
Nah, itu tuh apa aja sih Mas? Jadi kalau di sini itu tuh ada apa ya? Ada namanya tuh user atau bisa dibilang pemilik dari suatu filenya. Kemudian ada grup, ada grupnya nanti. Setelah ini kan seperti ini grupnya. Kemudian ada juga yang namanya others atau misalnya tuh orang bilangnya world. Ya, berarti di sini di insert jadi bilang RWX pertama itu untuk user. Kelihatan ya? Halo? Halo? Maaf ya, jadi itu keputus. Jadi uh, yang di RWX pertama itu untuk user. Jadi gini dah. Nanti di sini RWX pertama itu untuk user. Kan begini gini. User, terus yang RWX 2 itu untuk grup namanya. Grup. Yang ketiga itu untuk others atau world. Kemudian mungkin pasti ada yang bakal nanya-nanyakan itu RWX itu apa sih? RWX apa sih? Nah, jadi kalau RWX itu lagi itu adalah singkatan dari R itu untuk read, kemudian W itu untuk write, kemudian X itu untuk execute, gitu ya. Simpan dulu. Kan. Jadi gimana? LS dulu. LS ini LH lagi. Oke, jadi di sini tuh yang pertama tadi kan ini tuh untuk menunjukkan bahwa ini adalah menunjukkan bahwa dia tuh file. Kita lagi LS dan LH grab catatan. Nah, sini yang nggak banyak ya. Nah, yang pertama itu untuk teks, untuk file, kemudian RW itu kan untuk read sama write. Nah, semisalnya nih, jadi kan yang pertama ini kan untuk user kan, tapi yang ini. Kalau usernya beda, itu artinya kita tuh nggak bakal bisa nge-write gitu ya, menulis kepada file itu. Contohnya kayak mana ya Mas ya? Nah ini contohnya kayak gini nih. Ini perhatikan baik-baik. Besok kalau kalian udah punya VPN mungkin ya, VPN saya contohkan, masuk ke server saya lagi. Nah, lupa. Jadi kan folder website itu ada di sini, var www/html. Ya, kemarin ya ada di situ. Nah di sini kalau saya lsmin lh lagi,
Bisa kelihatan nih. Yang pertama tuh menunjukkan dia tuh file index.html. Kemudian yang kedua, dia tuh bisa di read dan write sama si root, ya kan? Nah, kalau saya sekarang di sini login sebagai Galang, nah saya mau tanya, kira-kira bisa nggak saya edit file ini gitu? Edit ini pakai nama index. Kira-kira saya bisa ngeditnya nggak, teman-teman? Sepertinya Halo? nggak bisa, karena itu punya root. Ya, root. Nah, ya itu. Jadi, ini saya lihatkan ya. Pak Mas tadi limit yang dicatat. Nah, itu. Di sini ada tulisan Maaf, file. Ya? Apa tadi Mas bilang apa? Di limitnya dicatat ya di grup WA. Oh iya, baik Mas. Ya. Nah, di sini kan ada tulisan tuh. Dia tuh nggak bisa di writable ya. Is unwritable. Nggak bisa dicatat gitu. Sama sama saya kan loginnya tuh pakai galang tuh. Sementara tuh yang punya kan root, jadi kita tuh nggak ada akses untuk nge-read-nya gitu. Nih yang di sini terlah yang lagi di sini sekarang. Kita cuma bisa read-nya doang, kita nggak bisa nge-read-nya gitu. Jadi kalau kalian besok ada ngelola server gitu, ngelola website kalian di server, usahakan kalian tuh punya akun yang tipenya itu dia root gitu ya, bisa pakai sudo gitu. Kan ada juga yang nggak bisa sudo gitu, sudah pakai update gitu. Kalau dia tuh nggak ada akses rootnya tuh dia nggak bakal bisa update gitu. Jadi harus ada akun rootnya gitu. Oke, kembali ke tadi. Jadi yang pertama ini untuk usernya, ini yang GA, yang tadi kan root ya, user saya. Yang kedua itu untuk grup, yang ketiga untuk untuk others gitu. Jadi sini kan yang bisa yang bisa menulis ke dalam file catatan ini itu ya cuma saya gitu. Yang lainnya kan nggak bisa gitu. Kayak tadi yang contohkan tadi. Contoh dari nano, saya tulis nggak bisa. Kalau ini kan saya bisa nulisnya, tapi kalau saya simpan itu nggak bakal bisa. Error. Permission denied. Gitu ya, contohnya gitu. Berarti selanjutnya, sekarang kita pakai command yang namanya tuh chmod. Nah, yang di chmod tadi tuh artinya kita bisa mengubah permission dari satu file. Gimana caranya nih? Saya gini. Saya pengen nambahkan X, gitu. Berarti kan untuk execute. Cara simpelnya kita bisa klik plus, terus X, terus nama filenya apa? Catatan L5 ini. Misal, karena perlu apa? Enter. Kalau kita ls ini, sekarang itu si user itu udah ada execute-nya. Si grup itu juga ada execute-nya, tadi nggak ada. Terus si others juga bisa execute gitu. Jadi cara nambahkannya tinggal pakai X, tapi kan itu kan untuk semuanya. Oke Mas, saya pengen yang nambahkan cuma untuk user sayanya aja gitu. Sayanya aja gitu. Jadi caranya gimana Mas? Nah di sini di chmod itu kita bisa pakai yang namanya untuk user ya. Berarti kan kita chmod berarti user kan inputnya kan U, berarti U saya kurangi dulu ya, U X dikurang dulu ya, katakan. Terus yang sekarang dia sudah hilang. Nah kalau kita mau nambahin berarti tinggal chmod plus gitu ya. Plus X gitu ya. Kalau kita klik ini dan nambah lagi di X.
Oke, segitu dulu. Ada yang mau tanya nggak? Halo? Silakan ya ingin bertanya. Memang kalau C. Hamad itu mungkin dari negara namanya udah lumayan pusing juga ya. Yuk silakan yang mau tanya. Ada? Oke. Taruhlah nggak ada ya. Berarti tim catatan. Ada 5 lagi ya. Di sini saya mau tambahin. Berarti Hamad itu kan, Hamad untuk mengubah permission dari suatu file. Jadi caranya kan kita bisa pakai Hamad mungkin kayak U plus X. Nah, artinya menambahkan execute pada user. Ya. Oke. Lagi ke yang tadi di sini. Sekarang kalau saya yakin sih kalau pakai yang RWX itu pasti bakal bingung ya, bakal pusing nanti ini RWX apa gitu ya. Jadi ada juga yang namanya kita tuh menambahkan file permission pakai angka. Jadi ini tolong dicatat kalau R itu sama dengan 2 dan X W itu sama dengan 4 ya kan? Terus X itu sama dengan 1. Jadi totalnya sama dengan 7. Ini tolong dicatat, ini penting nih kalau untuk C. Hamad ya. Biasanya gitu Pak Ono pun ya, profesor itu tuh dia juga pakai angka gitu. Ya agak males pakai huruf karena menurutnya tuh huruf tuh sulit dimengerti karena RWX itu sulit dimengerti. Jadi contohnya gimana Mas? Contohnya gini. Jadi di LS itu ini kan kita Hamad supaya dia itu RWX semuanya. Jadi kita bisa gini 7 terus kata ini. Kalau kita LS ini lagi, dia sekarang semuanya udah dapat udah dapat permission semua sekarang, gitu ya. Jadi kan 7 tadi kan itu kan dari dari R itu 2, W itu 4, sama X itu 1. Berarti kan kalau kita kali kan semuanya jadi 7. Kemudian kita mungkin cuman mau file ini tuh cuman kita yang mengaksesnya. Kita yang bisa read, kita yang menulis ke sana, kita yang bisa execute-nya gitu. Caranya gimana? Berarti C. Hamad. Kalau kita mau semuanya kan berarti kan yang pertama ini kan RWX ya 7. Kemudian yang lainnya itu kita nggak bolehin. Caranya gimana? Cuma tambahin 0, 700 catatan gitu. Jadi kalau ini lagi sekarang yang grup itu nggak ada akses sini, sama others juga nggak ada.
gitu ya. Itu cara mudahnya daripada pakai yang tadi kan kayak chmod, terus apa lagi tadi ya? Kayak gitu kan, sama dengan kayak kemudian plus RWX, terus G plus RW gitu kan jadi lama ya. Jadi orang yang kebanyakan pakai yang angka-angka ini gitu. Nah, segini dulu. Ada yang mau tanya nggak? Halo? Silakan tanya. Tapi mengganti permission dengan angka. Berarti kan tadi itu R sama dengan 5, P sama dengan 4, terus X sama dengan 1. Totalnya sama dengan 7. Ada yang tanya? Halo? Oke, jadi karena nggak ada yang mau tanya, saya sekarang yang mau nanya. Ya, kalian tolong persiapkan WSL-nya. Kemudian tugas apa? Quiz dikit-dikit ya. Tim quiz. Persiapkan. Satu, persiapkan buatlah file dengan nama quiz 5.txt. 3, coba ganti permission file tersebut menjadi ini kan file ya, berarti ini kayak gini. RW X menggunakan chmod angka. Terus jawabannya kirim ke chat pribadi Zoom. Yuk silakan yuk. Coba teman-teman yuk. Bisa yuk. Yuk, saya tunggu. Ayo. Jadi persiapkan WSL kalian, ya buka dulu Ubuntu-nya ya kan. Atau kemarin ada Mbak yang pakai Mac. Saya kurang tahu kalau di Mac kayak mana sih permission-nya. Tapi harusnya sama dia. RWX juga. Oke, udah ada yang masuk 1. Ayo. Baru 1. Wah, ini kencang kali nih.
Mas Abdi Febrian Tumi. Wah, ini berarti Masnya sering perhatikan ya. Yuk, silakan yang lain. Ini dapat nilai gratis loh kalian. Tapi kalau bisa dituliskan lah, kayak mana cara buat filenya, kayak mana cara mengganti permissionnya pakai apa, jangan pakai angka, jangan pakai angka doang gitu. Maksudnya tuh ya lengkap-lengkap lah gitu ya. Mungkin bisa dibilang kayak satu gitu kan, buat file dengan perintah teman titik apa gitu. Terus ganti permissionnya dengan gitu. Terus nama filenya apa tadi gitu. Jangan kayak gitu aja gitu. Yuk, saya cuma satu orang sih. Ya. Yang lain. Ini gampang loh. Tadi disuruh nanya nggak nanya. Sekarang nanya, saya nanya, pada nggak jawab. Nggak apa-apa. Santai. Ya, saya mana nih orang ini? Pada nggak jawab nih. Elga, Yuan, itu apa nih? Alfian, Yusi. Ayo, jawab. Bella, Nindi, Rifki, Arif. Ayo. Ini suara saya dengar nggak ya? Halo? Kedengaran Mas, kedengaran. Ya, coba Mas, jawab Mas. Gimana sih, kata? Tadi kayaknya ada yang sering jawab. Mas Gambar gimana, Mas Gambar? Ayo dong. Mbak Ratna, gimana Mbak Ratna? Kamu nol satu ya Mbak? Yang pertama ini berarti di tahun 2020. Oh, berarti kalian